Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. Hai hai hai, thank you untuk semuanya. Welcome to my YouTube channel. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe ya, karena subscribe itu gratis, gratis loh. Oke, kita lanjut bab berikutnya ya. Let's go. Bab 82, Caci Maki Tatiana. Yang awalnya Ginanjar hiraukan, dalam waktu beberapa hari perlahan terpampang nyata di depan mata. Radian, si anak bawang yang tidak tahu apa-apa, mendadak menghancurkan perusahaannya. Yunsi, perusahaan yang sudah dia bangun puluhan tahun dari nol sampai sebesar sekarang, tiba-tiba diprediksi jadi perusahaan yang akan gulung tikar tahun depan. Ini jelas di luar dugaan. Pion-pion menyumbang saham terbesar si Yunsi tiba-tiba menjual sahamnya dengan harga minimal. Kekredibelan perusahaannya anjlok maksimal. Entah apa yang dilakukan Radian sampai bisa menarik rekan bisnis Yunsi ke MBS Group. Dan sialnya, Sasongko jadi sulit dihubungi di tengah situasi sulit ini. Sialan, Ginanjar melempar pesanan telepon di meja ke ujung ruangan. Telepon tersebut jatuh berkeping-keping. Nafas Ginanjar memburu menatap kekacauan yang baru saja dia buat. Aku akan berjanji membalas kalian berdua. Pak, maaf mengganggu waktunya. Di depan banyak wartawan yang meminta kedatangan Bapak. Seorang perempuan berspan ketat mengetuk pintu ruangan Ginanjar. Wartawan? Ya, jawab karyawan Yunsi tersebut pelan. Mereka menanyakan perihal kabar putri Bapak yang bunuh diri. Dan inilah kunci yang menjadi penyebab Yunsi mendadak runtuh dalam sekejap mata. Radian membocorkan berita Tatiana yang bunuh diri ke khalayak umum dan mengajak para investor Yunsi ke perusahaannya sendiri. Sialan kamu, Radian. Ginanjar melempar tumpukan berkas ke segala arah dengan membabi buta. Mama sebenarnya tidak apa-apa. Radian saja yang keras kepala dan berlebihan. Masa baret sedikit harus dirawat? Seru Amira cemberut diranjang. Pemeriksaan kemarin padahal sudah bilang Mama tidak apa-apa. Tidak ada tulang yang geser karena jatuh dari lantai 2. Dan paru-paru Mama juga tidak terisi air. Arau mengangkat bahu, menimpali ucapan ibunya. Dia sebenarnya tahu bahwa ayahnya tidak berlebihan. Radian menyuruh Amira dirawat sementara untuk mengamankan ibunya dari penjahat yang bisa jadi masih mengawasi di villa mereka. Mereka memang bisa pulang ke apartemen, namun rumah sakit yang adalah tempat umum menjadi tempat yang lebih aman, di mana orang-orang suruhan Radian bisa mengawasi keadaan dengan membaur. Dia berlebihan sekali memang, tambah Amira mengerutu. Iya, sahut Arau. Dia sekarang di mana? Kenapa? Kangen? Selidik Arau, menatap mani ibunya. Mendengar pertanyaan spontan putranya, serta merta pupil itu bergerak membesar, dan Amira malah terbahak. Kangen apaan? Ya enggak lah. Terus kenapa nanya? Mama sudah bertanya di mana Om Radian beberapa kali loh. Tambah Arau, menaupkan tatapannya kembali ke barisan buku. Beberapa kali kapan? Perasaan cuma sekali. Ya. Hah, Araf. Peki Amira kesal. Diam Bu, aku sedang baca buku. Araf mengangkat bahunya, menunjukkan cover buku yang sedang dia cerna. Tumben kamu baca buku cerita rakyat begitu. Komentar Amira pelan dan heran. Namun tak urung, perempuan berpakaian pasien rumah sakit itu tersenyum juga. Jarang-jarang Araf menampilkan sisi bocahnya dengan membaca buku ringan. Biasanya dia malah baca buku tebal
berisi biografi tokoh-tokoh paling berpengaruh di dunia. Biar ibu nggak bawel, celutukan Araf memantik dengusan Amira. Kirain karena kamu suka. Buku ini penuh rekayasa, ungkap Araf meringis. Aku tidak suka, seperti dibodoh-bodohi. Aku lebih suka biografi. Di dalamnya berisi cerita menakjubkan yang benar-benar terjadi. Iya, terserah kamu saja, Profesor Araf, timpal Amira mengibaskan tangan. Giliran Araf yang terbahak sekarang. Mama bosan di sini, mau temani mama keluar. Taman di luar sepertinya bagus. Araf menutup bukunya dan menatap Amira dengan sorot menilai. Di luar, barangkali masih banyak orang-orang suruhan Ginanjar memantau. Araf ingin sekali melarang ibunya agar tidak keluar. Akan aneh kalau mama keluar sendiri. Ayo Raf. Amira malah membujuk dengan pupil mata mengedip memohon. Araf menghela nafas. Di luar mungkin ancaman akan selalu ada. Namun, Araf baru ingat kalau Radian juga menugaskan satu orangnya untuk mengawasi mereka. Mau ya? Ya udah deh, ayo. Araf turun dari sofa dan mendekati ibunya. Amira tersenyum lebar karena sedang permintaannya dikabulkan sang putra. Menyimpan lengannya di bahu Araf. Amira mengiring putranya melewati setiap lorong. Sesekali, Amira akan menunjuk sesuatu dan Araf menjelaskan. Seperti sekarang, saat Amira menatap Iba, seorang anak berkepala besar. Kasihan sekali, guman Amira meringis. Dia kenapa, Raf? Dia mengidap hidrosefalus, jawab Araf singkat. Penyakit apa itu? Tanya Amira sambil meringis. Bayi dalam gendongan sang ibu itu menangis, membuat Amira menggigit bibir. Tiba-tiba perasaannya terombang-ambing, seolah dia adalah ibu dari si anak. Pasti rasanya sakit melihat anak sendiri menderita. Kelebihan cairan otak biasanya genetik, jadi sampai sebesar itu karena berisi cairan? Iya, jawab Araf. Kemudian sepasang ibu anak itu melewati ruangan bersalinan. Jemari Amira yang berada di bahu Araf meremas agak kencang mendengar jeritan bayi yang baru lahir. Kenapa? Tidak apa-apa, jawab Amira mengelak. Susah payah perempuan itu hapus buliran air mata mendengar jeritan kuat bayi yang baru mengenal dunia, mengingatkan Amira pada 7 tahun silam. Dia tidak seberuntung perempuan di ruang bersalin tadi, disekelilingi keluarga yang senantiasa menunggu. Dulu Amira hanya sendirian, menangis sendirian saat merasakan sakitnya melahirkan dan bahagia sendiri mendengar jeritan Araf kecil. Suara kesiap kencang menarik atensi Amira dari keluarga yang sedang berpelukan. Di hadapan mereka berdiri Wijaya yang berdiri dengan tongkat. Hai, Kek, sapa Araf riang. Wijaya memandang Araf dengan sorot ketakutan. Amira melirik putranya heran. Ada apa dengan ekspresi itu? Wijaya kemudian lari terpincang-pincang, meninggalkan Araf dan Amira yang berdiri dengan heran. Dia kenapa? Araf malah terkekeh. Dia mungkin kebelet, yuk, cepat ke tamannya. Kenapa kita juga jadi buru-buru? Aku tidak suka berdiri di lorong rumah sakit, timpal Araf meringis. Di sini banyak penyakit. Amira, suara lantang terdengar dari lorong samping. Kompak, Amira dan Araf menoleh ke sumber suara. Tatiana. Perempuan bersimbah air mata itu tahu-tahu memegang erat kedua jemari Amira. Kondisi perempuan itu sangat kacau. Aku mohon Amira, hentikan Radian sekarang juga. Aku mohon. Apa maksudmu, Tatiana? Tanya Amira bingung. Dia melirik putranya yang juga mengangkat bahu, tak mengerti. Aku tidak mengerti apa yang kamu...
Tolong buat Radian berhenti. Racau Tatiana kacau, balau, memotong ucapan Amira. Dia menghancurkan perusahaan ayahku. Apa? Ya Amira, dia membuat bisnis keluargaku hancur. Isak tangis Tatiana menarik perhatian orang-orang di lorong rumah sakit. Tolong buat Radian berhenti. Aku mohon Amira, aku minta maaf untuk dosa ayahku mengirim ular padamu. Aku minta maaf Amira. Pupil Amira melebar mendengar fakta itu. Perempuan itu mati-matian menahan amarah di saat maniknya tidak tega pada kondisi Tatiana. Kamu harusnya memohon pada Radian, Tatiana. Dia tidak mau bertemu denganku. Perlahan-lahan, Amira melepas tautan jemari mereka dengan perasaan risih. Aku tidak punya kemampuan apapun Tatiana. Aku tidak bisa membantumu. Tepisan Amira sekaligus pernyataan perempuan itu yang datar membuat emosi Tatiana kian diaduk-aduk. Kamu bisa membujuk Radian untuk menghentikan perbuatannya Amira. Maaf Tatiana, tapi aku tidak bisa. Seharusnya kamu datang ke Radian. Timpal Amira meringis. Sialan. Tiba-tiba Tatiana memaki keras. Ara beringsut ke depan melindungi Amira. Tolong jaga mulutmu Tante. Tatiana memandang Ara mencemooh. Kamu anak haram itu, kan? Lucu sekali. Wajah kalian bahkan sangat mirip. Dasar anak haram. Sebaiknya tutup mulutmu, bentak Amira tersulut emosi. Kenapa? Kamu marah? Anakmu ku sebut anak haram? Memang begitu kan identitasnya? Amira merasakan syaraf-syaraf otaknya menegang. Nafasnya memburu karena marah. Kamu harus ingat ucapanku, wanita jalang. Kamu tidak akan pernah bahagia. Cinta anehmu dengan Radian tidak akan pernah bersatu. Aku pastikan hal itu Amira. Apakah Amira akan memperjuangkan Radian agar Tatiana bisa menjauh dari hidup mereka?